Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Muluo tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia menatap Lintian dan berkata, "Ayo, lanjutkan." "Baiklah, silakan." Lintian tersenyum pada Muluo, dan Muluo membalas senyum, "Ayo." Saat itu, Lintian kembali mengayunkan pedangnya, dan Muluo terus menghindar. Ia terlihat sangat gembira. Lintian tersenyum dan terus menyerang. Satu tebasan, berlangsung beberapa kali. Sekitar 1/4 jam kemudian, Lintian berhenti, dan Muluo telah menerima 9 tebasan pedang. Ia pun sangat senang dan berkata, "Tinggal 1 tebasan lagi." Lintian tersenyum, "Aku tidak akan menggunakan tebasan yang terakhir ini." Muluo bingung, "Kenapa?" "Aku selalu penasaran, kenapa aku bisa pergi ke medan perang para dewa tanpa alasan yang jelas." Ternyata, ada seseorang yang membimbing semuanya ini. Lintian tertawa. Muluo tiba-tiba merasakan firasat buruk dan menatap Lintian dengan aneh. "Maksudmu apa?" "Tak perlu dijelaskan, kamu pasti sudah tahu." Lintian menatap Muluo, dan Muluo pun terdiam, menatap Lintian. "Sepertinya kamu sudah mengetahuinya." "Barusan, kalau bukan karena peringatan dari penguasa, aku tidak tahu kalau kamu masih menyembunyikan kemampuanmu." Lintian tertawa mengejek Muluo. Mendengarnya, Muluo pun tertawa, "Pantas saja kamu tiba-tiba ingin mengujiku, ternyata karena kamu curiga." "Kalau tidak kulihat sendiri, mana ku tahu seberapa hebat kamu?" Lintian membalas sambil tersenyum, dan Muluo tertawa, "Benar juga, aku tidak menyangka akan ketahuan secepat ini. Katakan, siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu mendekatiku?" Lintian berhenti tersenyum dan menatap tajam ke arah Muluo. "Aku, Peng Fei." "Bukankah kamu sudah tahu dari penguasa?" jawab Muluo. "Kenapa kamu mendekatiku? Dan di mana tubuh naga hitam itu?" Lintian bertanya dengan dingin. "Aku mendekatimu hanya untuk melihat seberapa kuat dirimu. Apakah kamu pantas menjadi lawanku?" "Lawan? Pernah dengar tentang 10 jenius utama di Tanah Tandus? Aku salah satunya. Begitu juga dengan Kaisar Darah. Tapi dia terlalu ekstrim, sedangkan aku lebih lembut. Jadi kamu harus berterima kasih padaku." Lintian masih terlihat tidak puas, dan Muluo berkata dengan senyum, "Kalau aku bilang sekarang, permainannya jadi tidak menarik." "Permainan? Ya, sudahlah, tidak usah dibahas. Aku akan memberimu lokasi." Setelah mengatakan itu, Muluo menuliskan sesuatu, lalu menghilang. Tapi suaranya masih terdengar sambil tertawa, "Tempat itu adalah lokasi naga tersebut, tapi tenang saja, aku tidak melakukan apa-apa padanya. Tapi kalau kamu tidak berani masuk, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi beberapa hari lagi." Lintian melihat alamat itu, ternyata di bawah tanah kota, dan bertanya, "Di bawah tanah?" "Ya, ada sebuah istana di bawah tanah. Semuanya tergantung padamu, Lindi." Orang itu menghilang sambil tertawa. Melihat alamat itu, Lintian teringat kata-katanya dan mengerutkan kening. "Permainan? Permainan macam apa yang mereka bicarakan?" Tidak ada penjelasan, jadi Lintian hanya bisa menenangkan pikirannya dan kembali ke kota. Dengan peta itu, Lintian mulai menyelinap dan masuk ke dalam sebuah formasi. Formasi ini menutupi situasi di bawah tanah, dan membuat Lintian paham kenapa sebelumnya dia tidak bisa merasakan apapun dari bawah tanah. Oh, jadi ini alasannya. Lintian menatap istana bawah tanah dan berjalan masuk. Tapi istana bawah tanah ini sangat kompleks, meski begitu tak bisa menghentikan Lintian. Terlihat bayangan Lintian menyebar ke berbagai arah. Sekitar setengah jam kemudian, Lintian telah menjelajahi seluruh istana bawah tanah. Ketika tubuh asli Lintian muncul kembali, ia sudah keluar dari sebuah penghalang. Di dalam penghalang transparan itu, berdiri tubuh naga iblis hitam yang tidak bergerak, seperti sedang tidur. Lintian mengeluarkan pedang binatang buas, dan naga hitam itu merasakan keberadaannya dan berkata dengan bersemangat, "Tuan, aku merasakannya." "Masuklah dan lihat," kata Lintian sambil membawa pedang dan masuk ke dalam penghalang. Di dalam penghalang ini, naga hitam masuk ke dalam tubuhnya dan berkata dengan bangga, "Tuan, akhirnya aku." Namun belum selesai bicara, tubuh naga iblis hitam itu tiba-tiba menyusut menjadi ular kecil sambil tertawa, lalu panik, "Tuan, kekuatanku." "Kenapa kamu jadi ular?"
Lin Tian terkejut, dan naga hitam itu panik. Kekuatan kultivasiku seperti diserap oleh sesuatu, membuatku kembali ke bentuk asalku. Bentuk asal? Aku dulunya memang seekor ular hitam, lalu berevolusi sedikit demi sedikit. Naga itu panik, dan Lin Tian tiba-tiba mengerti, pantas saja, jadi seperti itu. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Naga hitam itu tidak mengerti, dan Lin Tian sadar bahwa ini pasti ulah seseorang, lalu melihat sekeliling dan berkata, kenapa tidak keluar dan jelaskan saja? Lalu tiba-tiba ada cahaya hijau di udara, dan Muluo tertawa, Lindi, bagaimana? Hadiah pertemuanku bagus kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Lin Tian menjadi dingin, dan Muluo berkata sambil terkekeh, Lindi, dia itu cuma cacing. Kenapa harus peduli? Aku peduli dia siapa, kata Lin Tian dingin, dan Muluo tertawa, aku kasih tahu pun, kamu bisa apa? Katakan. Kekuatan kultivasinya diserap oleh senjata iblis. Kalau ingin pulih, harus temukan senjata itu. Tapi sayangnya, senjata itu sudah aku berikan ke orang lain. Muluo tertawa. Siapa orangnya? Kamu benar-benar ingin tahu? Muluo menyeringai. Lin Tian curiga, jangan-jangan kamu mau menjebakku lagi? Jebak? Tidak juga. Tapi orang itu juga salah satu dari 10 jenius. Dan dia, seorang wanita cantik. Muluo tertawa menggoda Lin Tian. Lin Tian berkata dengan serius, satu lagi dari 10 jenius? Maksudmu? Aku hanya ingin membawamu menemuinya, biar dia tahu kamu juga jenius. Meskipun dia mungkin tidak tertarik padamu. Muluo kembali tertawa. Tidak ada waktu untuk ini. Ya sudah. Senjatanya sudah ada di sana. Kalau kamu tidak mau pergi, aku tidak bisa memaksamu, kan? Setelah berkata begitu, Muluo bersiap pergi. Katakan tempatnya. Lin Tian marah mendengar itu, dan Muluo tersenyum, lembah bunga tanah tandus, aku tunggu di sana. Sesaat kemudian, Muluo menghilang. Naga hitam berkata, Tuan, jangan mau diatur olehnya. Tapi kekuatanmu harus dipulihkan, dan aku juga ingin tahu apa tujuan orang itu. Kata Lin Tian. Tapi, naga hitam tampak cemas, namun Lin Tian berkata, kita ke lembah bunga. Lin Tian membuka peta tanah tandus, lalu mulai mencari lokasi spesifik lembah bunga dan pergi bersama naga hitam. 5 hari kemudian, Lin Tian tiba di sebuah pulau bunga yang penuh dengan bunga-bunga. Tapi ada sebuah penghalang dan sebuah batu besar di luar penghalang itu. Di batu itu terukir beberapa kata besar. Jangan ganggu. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Tembak mati? Ketika Lin Tian melihat ini, dia pun termenung. Saat itu, cahaya hijau Muluo muncul, dan dia berdiri di udara, menatap Lin Tian sambil tersenyum, prajurit sihir yang kau cari ada di dalam. Apa itu? Namanya Life Ring, cincin kehidupan, kata Muluo sambil tertawa melihat Lin Tian, dan Lin Tian pun bersiap untuk masuk, namun naga iblis hitam khawatir, Tuan, di dalam itu berbahaya. Tak masalah, Lin Tian percaya diri, lalu masuk ke dalam penghalang. Muluo tersenyum, sekarang mulai menarik. Lin Tian memasuki taman bunga, di mana terdapat banyak bunga beragam yang seolah-olah siap menyedot kehidupan dan jiwanya kapan saja. Namun Lin Tian menghindari semuanya satu persatu, tanpa kesulitan. Setelah berjalan cukup jauh, terdengar suara wanita dari dalam kegelapan. Siapa itu? Aku sedang mencari sesuatu, jawab Lin Tian langsung. Wanita itu mendengus, aku tak punya apa yang kau cari. Cincin kehidupan, kata Lin Tian. Wanita itu berkata dari dalam kegelapan, benda itu milikmu? Bukan. Kalau bukan milikmu, apa urusanmu? Ketika wanita itu mendengar jawabannya, suaranya menjadi lebih percaya diri. Lin Tian berkata, kultivasi seseorang telah diserap oleh cincin kehidupan itu. Aku ingin mengembalikannya. Mendengar itu, wanita itu berkata dengan dingin, kau pikir tempat ini apa? Kalau ingin cincin itu, selain itu tak ada lagi yang bisa kau dapat. Lin Tian mengabaikan peringatan itu sepenuhnya. Wanita itu naik pitam, tampaknya kau benar-benar cari mati. Di saat berikutnya, banyak bunga mulai bergetar, dan serbuk lopa pun tersebar mengelilingi Lin Tian dan naga iblis. Naga itu langsung merasa terikat oleh sesuatu dan tak bisa bergerak. Tuan, aku. Naga hitam itu panik. Lin Tian lalu memasukkannya kembali ke dalam ruang penyimpanan. Wanita itu heran, kenapa kau masih bisa bergerak? Kau pikir aku akan keracunan semudah itu?
Meremehkan aku ya? Kata Lin Tian sambil melihat sekeliling. Wanita itu menjawab sinis, itu baru permulaan, sekarang akan kutunjukkan kekuatanku. Seketika, banyak sulur tanaman muncul dari tanah dan membelit Lin Tian. Lin Tian mencoba memotongnya tapi tak bisa. Maka dia mulai menyerap energi mereka, dan sulur-sulur itu pun mengering satu persatu. Wanita itu heran dalam kegelapan, kenapa kau bisa menyerap energi hidup mereka? Aku tak menyerap kehidupan mereka, hanya semangat atau jiwa spiritualnya saja, jawab Lin Tian. Wanita itu mendengus, kita lihat seberapa banyak yang bisa kau serap. Setelah itu, lebih banyak lagi sulur muncul dari segala arah dan membungkus Lin Tian sepenuhnya. Kemudian, wanita itu berkata dengan bangga dari dalam kegelapan, nah, seperti itu. Kau pikir bisa mencariku semudah itu? Aku ini siapa? Vegetarian? Namun tiba-tiba Lin Tian menghilang. Wanita itu merasa ada yang aneh dan mulai melihat sekeliling. Kemana dia? Saat Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di belakang seberkas cahaya hijau. Aku di belakangmu. Begitu Lin Tian berkata demikian, ia menyerang dengan pedang penghancur jiwa. Tapi cahaya hijau itu menyebar dan menghindar, kemudian terdengar suara mengambang, kau pikir bisa menyakitiku hanya dengan kultivasi seperti itu? Di dalam hati, Lin Tian bergumam, kenapa para jenius ini makin sulit dihadapi? Bodoh, lanjutkan kalau berani, teriak wanita itu, dan dia melanjutkan serangannya. Lin Tian tertawa, baiklah, aku akui kau kuat. Kalau begitu kenapa masih berani datang? Aku tidak pernah takut orang lain lebih kuat dariku, kata Lin Tian. Oh ya? Benarkah? Setelah itu, banyak sulur muncul lagi dari udara, membentuk seperti jaring laba-laba dan menjebak Lin Tian. Namun jiwa spiritual Lin Tian bergerak dan berkata, meski kau kuat, mengalahkanku tidak semudah itu. Mendengar itu, wanita itu berkata sinis, kau benar-benar percaya bisa melawan aku? Aku tidak percaya, tapi aku juga yakin kau tak akan semudah itu mengalahkanku, jawab Lin Tian. Mati saja kau, teriak wanita itu, lalu melepaskan banyak cahaya hijau yang meledak di sekitar Lin Tian. Jiwa Lin Tian langsung memulihkan diri, namun dalam hati dia menggerutu, ini benar-benar gila. Wanita itu terkejut melihat Lin Tian baik-baik saja setelah terkena ledakan cahaya hijau. Kenapa kau tidak terluka? Sudah kubilang, kau tak bisa menyakitiku semudah itu. Wanita itu tidak percaya dan terus melancarkan serangan cahaya hijau lagi. Mulao yang memperhatikan dari kejauhan hanya tersenyum. Tapi wanita itu tiba-tiba merasakan aura kuat. Dia langsung melihat ke kegelapan dan mengenali Muluo, lalu berkata, Peng Fei, kau tertawa apa? Muluo muncul dan tersenyum, bagaimana lawan yang kukirim padamu? Puas? Kau yang memancingnya ke sini? Benar. Dia datang demi cincin kehidupan itu. Wanita itu terkejut, di mana kau menemukan monster kecil ini? Dia bukan monster kecil, dia adalah Lindi yang terkenal itu. Apa? Dia Lindi? Wanita itu terkejut, dan Muluo tersenyum. Bukankah kau selalu berkata, kalau bertemu Lindi, kau ingin dia tahu seberapa kuatmu? Tapi sekarang, kau justru tampak tak berdaya. Wanita itu kesal, aku tak tahu kalau dia Lindi, jadi aku lengah. Oh ya? Benarkah? Muluo tersenyum penuh selidik. Wanita itu langsung melepaskan cahaya hijau mengelilingi Lin Tian, lalu berkata, anak muda, tadi aku tidak tahu siapa kau, jadi aku tak bertarung sungguh-sungguh. Tapi kali ini, aku takkan menahan diri. Lin Tian bingung, apa aku punya dendam denganmu? Tidak. Kalau tidak, kenapa menargetkanku? Suatu saat nanti kau akan tahu, tapi bukan sekarang. Setelah mengembuskan napas, wanita itu kembali menyerang. Ledakan cahaya hijau bertubi-tubi, membuat Lin Tian mengumpat dalam hati. Kenapa aku terus-menerus dimusuhi? Apa aku menyinggung mereka semua? Saat ini, Lin Tian benar-benar ingin menangkap orang-orang itu satu persatu dan bertanya, kenapa mereka menargetkannya. Tapi tidak satupun dari mereka yang mau menjelaskan, membuat Lin Tian benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah seperempat jam, Muluo tersenyum ke arah wanita itu dan berkata, Hei, kau sudah cukup? Wanita itu menarik kembali cahaya hijaunya, lalu muncul dan berkata, jiwanya hanya di tingkat wastelan emperor. Meski begitu, kekuatan spiritualnya memang luar biasa, komentar Muluo. Wanita itu tak terkesan, lalu katakan, bagaimana cara mengalahkannya? Kalau aku tahu, untuk apa kukirim dia padamu? Jawab Muluo sambil tertawa. Wanita itu terlihat sangat kesal, kenapa bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Itu juga yang ingin aku tahu. Tapi sampai sekarang, tak ada yang bisa menjelaskan padaku, kata Muluo sambil menghela napas. Lin Tian mendengar percakapan itu dan berkata, kalian berdua, apa kalian merasa ini lucu? Muluo tertawa, aku hanya menghela napas.
Namun wanita itu tidak menyukainya. Ia berkata kepada Lin Tian, "Pokoknya, aku akan mencari cara untuk mengalahkanmu." Setelah itu, cahaya hijau menghilang, dan Lin Tian berkata, "Kalau kau ingin pergi, tinggalkan dulu senjata sihirmu. Kalau kau menginginkannya, ambil saja sendiri." Suara itu terdengar sebelum cahaya hijau benar-benar menghilang, dan Muluo berkata sambil tertawa, "Benar juga, susah sekali mendapat undangan darinya." "Begitu bagus?" Lin Tian merasa ada jebakan di dalamnya, dan Muluo tertawa pada Lin Tian. "Sejujurnya, aku sangat mengagumi kekuatanmu, tapi kau hanyalah roh yang kuat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kau juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kami, benar kan?" Namun Lin Tian membalas, "Cepat atau lambat, kita akan bertarung lagi." Mendengar kata, "bertarung lagi," Muluo tertawa, "Aku akan menunggu." Saat itu, Lin Tian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar sebuah rumah kayu, dan ada aura wanita itu di dalamnya. Lin Tian merasa tempat itu tidak sesederhana kelihatannya, jadi dia menatapnya dan berkata, "Senjata sihirnya ada di dalam?" "Di dalam, tergantung kemampuanmu," jawab wanita dari dalam. Lin Tian tahu ini tidak akan mudah, tapi dia tetap mendorong pintunya. Di dalamnya gelap gulita, dan kesadarannya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Baru setelah dia masuk, dia sadar telah melangkah ke dalam ruang dimensi lain. Di ruang itu, bunga-bunga bermekaran di mana-mana, dan wanita itu masih berkata dari kegelapan, "Ayo, rasakan sendiri kekuatanku." Lin Tian ragu, "Baru saja belum cukup? Sekarang bagaimana?" "Tadi itu di luar. Kekuatan yang kau rasakan hanya 10% dari kekuatanku. Di sini, kau akan merasakan kekuatanku sepenuhnya." Mendengar kata 100% kekuatan, wajah Lin Tian berubah aneh. Saat itu, dia langsung dikelilingi oleh cahaya hijau, yang meledak satu persatu. Kekuatan ini memang 10 kali lebih besar daripada sebelumnya, dan sangat dahsyat. Lin Tian tersenyum pahit, "Menarik juga." "Baru tahu, ya?" kata wanita itu. Lin Tian tertawa, "Tapi kau tetap tidak bisa menyakitiku." "Kau yakin tak bisa kusakiti?" tanya wanita itu ragu, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Lanjutkan saja." Wanita itu pun meningkatkan kekuatannya. Setelah berbagai macam serangan, Lin Tian tetap tidak terluka. "Apa yang kau lakukan pada rohnya?" Wanita itu akhirnya berhenti dan mengintip dari kegelapan. Lin Tian tak ingin membuang waktu dan berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan menyerang. Sekarang, berikan senjata sihir itu padaku." "Senjata sihir itu ada di dunia ini. Tergantung kemampuanmu menemukannya," jawabnya. Lin Tian pun menggunakan ilmu mata ajaib untuk mencari, tapi yang terlihat hanya bunga dan cahaya hijau yang menyulitkan pencarian. Maka Lin Tian memakai metode monster besi tua untuk mencari roh senjata sihir. Benar saja, setelah beberapa saat, ia melompat ke tumpukan bunga dan menemukan sebuah cincin hijau di bawahnya. Wanita itu terkejut dalam kegelapan, "Bagaimana kau bisa menemukannya?" "Aku punya caraku sendiri," jawab Lin Tian seadanya. Wanita itu pun kesal, "Jawabanmu begitu saja?" Lin Tian tidak mempedulikannya. Ia langsung melemparkan cincin itu ke naga hitam di dalam istana Dewa Laut. Tidak lama setelah naga hitam menyentuhnya, ia memulihkan kultivasinya. Naga hitam itu sangat senang. Lin Tian merasa lega, lalu menatap sekeliling, "Haruskah kau muncul dan memperkenalkan diri?" "Aku salah satu dari 10 jenius, namaku Xie Luo." Lin Tian ragu, "Xie Luo?" "Ya, kenapa?" "Ada keberatan?" jawab wanita itu ketus. Lin Tian bertanya, "Kenapa kau menargetkanku?" Namun dia menjawab dari kegelapan, "Tidak ada waktu, aku tidak akan memberitahumu." "Apa maksudmu?" "Ya, aku memang tidak akan memberitahumu," jawab Xie Luo dengan keras kepala. Namun saat itu Muluo muncul dan tersenyum, "Kalau kau benar-benar ingin tahu, kau bisa pergi ke tanah terlantar." Sebelum Muluo selesai berbicara, Lin Tian langsung berkata, "Kau mau menuntunku kemana lagi?" "Kenapa?" "Tidak senang?" tanya Muluo sambil tersenyum. Lin Tian menjawab dingin, "Kalau kau di posisiku, apakah kau akan senang?" "Lindi, kekuatanmu masih terlalu lemah untuk bertarung dengan kami. Tapi apa yang bisa kalian lakukan terhadapku?" Lin Tian membalas dengan meremehkan. Namun Muluo berkata, "Itu karena kekuatan sejati kami masih tersegel. Kalau kami bisa menggunakan kekuatan penuh,
kau akan hancur. Lin Tian berkata dengan tidak yakin, benarkah? Kau tidak percaya? Tanya Muluo. Lin Tian merasa Muluo sedang menggodanya. Muluo pun berkata, baiklah, akan kutunjukkan sesuatu. Muluo melambaikan tangannya, langit berubah. Xie Luo berkata, kalau ingin bermain-main, pergilah keluar. Jangan sampai ruanganku hancur lagi. Aku susah payah menanam semuanya di sini. Tenang saja, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu, jawab Muluo. Saat ia selesai berbicara, kekuatan di sekitarnya menjadi sangat mengerikan. Lin Tian langsung merasa rohnya akan terkoyak. Kekuatan ini? Lin Tian terkejut, dan Muluo tertawa, sekarang kau tahu perbedaan kekuatan antara kita? Lin Tian berkata dingin, memang kuat, tapi tetap tak bisa berbuat apa-apa padaku. Kepala batu. Muluo melambaikan tangan dan menghantam Lin Tian ke tanah. Saat roh Lin Tian muncul kembali, ia telah jatuh ke tanah terlantar dan tidak berada di tempat semula. Suara Muluo terdengar sambil tertawa. Sekarang, kau masih berani sombong? Lin Tian terkejut karena telah terbawa jauh dari tempat sebelumnya. Namun Muluo kembali melambaikan tangannya dan menghilang. Jangan bingung. Kalau kau ingin mengalahkan kami, kau harus jadi lebih kuat. Sekarang, akan kutunjukkan tempat yang cocok untukmu. Setelah berkata begitu, dia melemparkan secari kertas, lalu menghilang. Ketika Lin Tian membaca isi kertas itu, ia mengernyit. Di kertas tertulis, ketika kau sampai di sana, kau akan tahu apa dendammu terhadap kami. Dendamku terhadap mereka? Lin Tian tidak mengerti. Namun untuk saat ini ia hanya bisa menyimpan catatan itu dan meninggalkan tempat itu. Di Huagu, Xie Luo berkata dengan kesal, cincin yang kau berikan padaku diambil olehnya. Itu cuma senjata sihir, tak penting, jawab Muluo. Kau bercanda? Tanya Xie Luo dengan marah. Namun Muluo hanya tertawa, aku hanya ingin kau lihat betapa menakutkannya dia. Tak semenakutkan itu, Xie Luo tetap bersikeras. Muluo tertawa, tapi dia seperti roh di tanah terlantar. Kalau dia mencapai tingkat wastelan kaisar, masihkah kau bilang seperti itu? Kenapa dia bisa seberuntung itu? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu, ucap Muluo sambil berbalik dan pergi. Lin Tian menghabiskan beberapa hari untuk tiba di sebuah jalan yang disebut wastelan, tanah tandus. Di sana, segalanya tampak sunyi dan gersang, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah datang, namun udara di sana sangat kuat, meskipun tidak stabil. Berdiri di sana, Lin Tian mulai menyerap kekuatan di sekitarnya, dan kekuatan-kekuatan itu satu persatu mengalir ke dalam tubuh Lin Tian. Rasanya, Lin Tian merasa seolah akan menembus batas kekuatannya. Benar saja, di saat berikutnya, ia langsung mencapai tingkat bintang 5 di wilayah wilderness, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Perubahan mendadak ini membuat Lin Tian agak terkejut. Pada saat itu, Lin Tian melihat seorang nenek tua di depannya. Ia merasa curiga sampai kultivasinya berhenti di tingkat bintang 8, barulah ia melangkah maju. Namun penampilan wanita tua itu cukup aneh, wajahnya setengah hitam dan setengah putih. Tapi ia berbicara dengan nada baik hati, anak muda, jangan serakah. Serakah? Tanya Lin Tian. Meski udara di sini bagus, kalau terlalu banyak dihirup, tubuhmu bisa runtuh, jawab wanita tua itu, lalu batu beberapa kali dan melanjutkan memungut batu di tanah. Lin Tian penasaran apa yang istimewa dari batu-batu itu, jadi ia memperhatikan nenek tua itu dengan rasa ingin tahu. Nenek itu tertawa melihat sikap Lin Tian. Ada apa? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa kau? Tanya Lin Tian, karena ia tahu bahwa wanita ini pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, ia tidak akan muncul di tempat seperti ini. Mendengar pertanyaan itu, wanita tua itu tertawa, membuat Lin Tian heran. Apa yang kau tertawakan? Melihatku seperti ini, kau tidak takut? Lin Tian menjawab tenang, yang kutakuti adalah hati manusia. Sedangkan kau, aku tak merasakan niat membunuh darimu, jadi tidak ada alasan untuk takut. Hati manusia? Menarik. Wanita tua itu tersenyum, tapi Lin Tian tidak mengerti maksudnya. Kemudian, wanita itu berkata, jalan menuju wastelan adalah jalan menuju tempat yang mengerikan. Tempat mengerikan? Masuk saja, kau akan tahu sendiri. Wanita itu tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Lin Tian hendak mengejarnya, tapi dalam sekejap,
wanita itu menghilang. Jelas bukan orang biasa, pikir Lin Tian dengan kaget. Namun, rasa penasarannya terhadap tempat mengerikan yang disebutkan tadi membuatnya memantapkan hati untuk melanjutkan perjalanan. Lin Tian tahu bahwa hanya dengan masuk, ia bisa memahami segalanya. Lagi pula, Muluo juga mengatakan bahwa di sana, ia akan menemukan asal-usul dendam antara dirinya dan mereka. Jadi Lin Tian tak punya pilihan lain selain masuk. Begitulah, ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Setelah berjalan beberapa saat, ia melihat tumpukan batu yang membentuk sebuah tembok tinggi. Tembok itu seperti penghalang besar, tak bisa dilompati, dan tak memiliki pintu masuk. Lin Tian mengeluarkan pedangnya dan mencoba menghancurkan tembok itu. Namun saat pedang Lin Tian mengenai tembok, kekuatan besar dari tembok itu melawan serangannya satu persatu. Ini, Lin Tian terkejut oleh kekuatan tembok itu. Ia tak menyangka tembok ini begitu kuat. Namun Lin Tian tidak menyerah. Ia meletakkan tangannya di tembok, mencoba menyerap kekuatannya. Tapi ia tak bisa menyerap sedikit pun, seolah tembok itu benar-benar menolaknya. Ini pertama kalinya aku menghadapi kekuatan seperti ini. Lin Tian merasa heran. Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul di atas tembok. Dalam sekejap, sosok itu berdiri di hadapannya. Saat Lin Tian mendongak, ia melihat sesosok manusia batu raksasa, setinggi lebih dari 10 lantai, tampak sangat menakutkan. Namun Lin Tian segera menenangkan diri. Manusia batu itu memandang rendah ke arah Lin Tian dan berkata, "Hanya kamu? Lemah begini, ingin masuk? Apa yang ada di dalam?" tanya Lin Tian. "Hanya tempat bagi yang kuat. Dan kau, bahkan belum mencapai tingkat wastelan kaisar," ucapnya meremehkan. Lin Tian bertanya dengan curiga, "Kuat?" "Benar. Lebih kuat dari wastelan kaisar," kata si manusia batu. Lin Tian bergumam, "Apa Muluo menyuruhku ke sini agar aku masuk ke dalam?" "Pergi sana," bentak manusia batu itu. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Aku ingin bertarung denganmu." "Kau? Bocah, kau ini kekanak-kanakan," ejek si manusia batu. Lin Tian segera menghunus pedang binatang buas. Bayangan naga hitam pun membungkus pedang, meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Manusia batu itu mengernyit, "Pantas saja kau begitu sombong, kau punya pedang macam ini." "Sekarang tahu kan?" kata Lin Tian. Tapi si manusia batu berkata, "Jangan kira dengan pedang seperti itu aku tak bisa mengalahkanmu." Setelah itu, dari tubuh manusia batu muncul banyak batu yang sama seperti yang ada di tembok. Tak peduli bagaimana Lin Tian menyerangnya, batu-batu itu tak terluka sedikit pun. Si manusia batu sombong berkata, "Lihat sendiri, kekuatanmu yang payah ini, meski punya pedang hebat pun, tetap tak ada gunanya." Lin Tian tak menyangka penjaga gerbang saja bisa sekuat ini. "Takut?" tanya manusia batu dengan nada mengejek. Tapi Lin Tian tak menunjukkan rasa takut, malah berkata, "Setiap kekuatan pasti ada celahnya." "Celah? Itu hanya kalau kau cukup kuat untuk menemukannya," ujar manusia batu dengan sombong. Lin Tian menutup mata dan mengaktifkan Divine Eye Skill, mata ilahi. Dengan mata itu, ia mencoba melihat struktur batu di tubuh manusia batu. Saat itu, Lin Tian melihat bahwa ada banyak retakan di tubuh lawan, dan dari retakan itu keluar aura aneh. "Apa yang terjadi jika aku menyerang retakan itu?" pikir Lin Tian. Ia lalu mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, pedangnya meledak dan menghantam celah-celah di tubuh musuh. Si manusia batu tak senang. "Kenapa kau menyerang tempat itu? Kau tak suka kalau ada yang menyerang bagian itu, ya? Dasar omong kosong." Si manusia batu marah. Lin Tian langsung berubah menjadi wujud roh dan tersenyum, "Aku ingin lihat apa yang ada di dalam." "Kau masih ingin masuk ke dalam tubuhku?" "Mimpi," bentak manusia batu. Mendengar bahwa ada bagian dalam, Lin Tian langsung melompat dan menerobos masuk. Saat Lin Tian masuk ke dalam, ia berada di ruang bercahaya coklat. Manusia batu berkata, "Berani-beraninya kau masuk. Hanya dengan begini aku bisa menemukan rohmu." Lin Tian tertawa. Manusia batu marah, "Kau ingin mencari rohku? Tidak tahu diri." Setelah itu, cahaya coklat mulai berkedip di sekeliling roh Lin Tian untuk menghalangi pergerakannya. Namun Soul Piercing Skill, jurus penembus jiwa, milik Lin Tian mampu menahan semua kekuatan jiwa dan sihir musuh. Maka manusia batu tak bisa menghentikan Lin Tian sama sekali.
Sebaliknya, Lin Tian terus menerobos hingga ke ruang kesadaran musuh. Di sana, roh manusia batu berdiri dan menatap tajam ke arah Lin Tian. Berhadapan langsung begini jauh lebih menarik, kata Lin Tian sambil tersenyum. Manusia batu berkata dengan marah, jangan kira karena rohmu sudah setingkat wastelan kaisar, aku tidak bisa mengalahkanmu. Biar kulihat, apakah rohmu lebih kuat daripada tubuhmu? Lin Tian tersenyum penuh percaya diri. Setelah melihat bahwa Lin Tian adalah orang yang keras kepala, manusia batu itu berkata, kalau kau mau mati, akan kubantu. Setelah itu, roh manusia batu mulai menyerang Lin Tian, dan Lin Tian langsung mengaktifkan Shenyu Armor miliknya dan memadukannya dengan kekuatan alam kekaisaran guru miliknya. Serangan pihak lawan hanya seperti gerimis kecil. Tik-tak, tik-tak. Gerimis itu jatuh satu persatu ke tubuh Lin Tian, tapi tidak memberikan pengaruh apapun. Manusia batu itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan heran. Kenapa kau tidak kenapa-napa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mungkin kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata-kata Lin Tian itu membuat manusia batu semakin marah. Akan kubunuh kau? Teriaknya, lalu mulai menyerang dengan lebih ganas. Tapi meski serangannya makin ganas, tetap tak berefek pada Lin Tian. Saat manusia batu itu makin murka, ia menatap Lin Tian dan berkata, kau benar-benar tak tahu diri. Tapi Lin Tian hanya menanggapi, selain marah, apalagi yang bisa kau lakukan? Ini membuat manusia batu semakin murka. Lin Tian pun tersenyum dan berkata, baiklah, tak perlu banyak bicara. Saat itu, Lin Tian mulai menggunakan keterampilan jiwa virtual, lalu memadukannya dengan teknik pemusnahan virtual. Manusia batu tiba-tiba merasa tak enak badan dan menatap Lin Tian dengan marah. Kau? Lin Tian tersenyum, serukan? Manusia batu itu tampak murka, dan Lin Tian berkata, lanjut. Setelah itu, Lin Tian terus menyerang. Manusia batu mendengus dan seketika membentuk pusaran energi yang menggulung Lin Tian dan melemparkannya keluar dari tempat itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah berada di luar, dan manusia batu itu menghilang. Lin Tian berkata dengan masam, begitu saja? Suara manusia batu terdengar dari dinding, rohmu, sedikit iblis. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau ini, kenapa seperti anak kecil? Kata Lin Tian tak berdaya, dan manusia batu berkata, pokoknya kau tak bisa masuk. Lin Tian tersenyum, kalau aku bisa menemukan cara untuk masuk ke tubuhmu, tentu aku juga bisa menemukan cara untuk masuk ke balik dinding ini. Manusia batu itu mencibir, tapi Lin Tian menutup matanya dan mulai mencari retakan di dinding. Manusia batu itu langsung menghilang, dan Lin Tian menemukan bahwa meskipun dinding itu tampak utuh, ada beberapa retakan kecil yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dihancurkan dengan serangan biasa. Jadi, Lin Tian mencoba masuk melalui celah itu. Benar saja, sesaat kemudian Lin Tian berhasil masuk ke dalam salah satu celah itu. Di dalam celah tersebut, Lin Tian melihat banyak manusia batu. Mereka semua menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum kecut, ini masih ruang lain rupanya. Pada saat itu, manusia batu yang bertarung dengan Lin Tian tadi muncul dan mendengus, anak kecil, kau benar-benar nekat masuk ke wilayah kami. Kalau kalian tak bisa menghentikanku, kenapa aku tak boleh masuk? Kata Lin Tian sambil tertawa. Manusia batu itu menatapnya, aku mungkin tak bisa melukaimu, tapi di sini banyak yang bisa menghancurkanmu. Oh ya? Aku ingin lihat bagaimana kalian akan membunuhku. Kata Lin Tian dengan percaya diri. Manusia batu itu pun berteriak kepada yang lain, semuanya, serang, bunuh dia. Namun, dalam wujud roh Lin Tian, semua serangan dari manusia batu itu tak mempan. Lin Tian justru mengejek mereka, lemah sekali, benar-benar terlalu lemah. Kau? Mereka semua kaget melihat betapa kuatnya Lin Tian. Manusia batu itu juga heran, anak ini, siapa sebenarnya dirimu? Aku diundang ke sini. Kata Lin Tian santai. Para manusia batu saling menatap. Siapa? Siapa yang mengundangmu? Tanya mereka penasaran. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, Peng Fei. Apa? Tuan Peng? Seru manusia batu itu terkejut. Lin Tian dalam hati bergumam, jadi dia memang ada di sini, dan bahkan punya posisi tinggi? Tapi Lin Tian segera menjawab, ya? Kenapa tak bilang dari tadi? Kalau tahu kau diperkenalkan oleh dia, pasti sudah kami izinkan masuk.
kata salah satu dari mereka. Tapi manusia batu yang tadi melawan Lin Tian curiga, ada buktinya? Bukti? Ini cukup? Lin Tian mengeluarkan sebuah catatan, yang berisi aura dan tulisan tangan Peng Fei. Setelah dilihat satu persatu, mereka semua mengakui bahwa itu memang milik Peng Fei, dan manusia batu yang tadi melawan Lin Tian berkata dengan nada dingin, silakan ikuti aku. Lin Tian pun mengikutinya, tapi bertanya, siapa Peng Fei sebenarnya di tempat ini? Dia seorang jenius di sini. Kata manusia batu itu dingin. Lin Tian bertanya lagi dengan penasaran, selain dia, siapa lagi? Masih banyak jenius dan ahli di tempat ini, dengan berbagai kemampuan. Tidak seperti kau yang masuk hanya karena kenalan. Mendengar ini, Lin Tian hanya bisa tersenyum kecut. Masuk karena kenalan? Omong kosong. Bentak manusia batu itu. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, kalau aku memakai identitasnya, bisakah kau menangkapku? Mendengar itu, manusia batu itu murka dan menatap Lin Tian. Jangan merasa dirimu hebat. Di sini, kau hanyalah seekor semut. Lin Tian tidak peduli, dan manusia batu itu melanjutkan, di banyak tempat di sini, roh tidak boleh muncul. Kalau muncul, rohnya akan terbakar. Tidak boleh muncul sebagai roh? Tanya Lin Tian. Benar? Jadi kau benar-benar harus berpikir matang. Manusia batu itu mencoba menakutinya, tapi Lin Tian tetap ingin masuk, jadi dia tersenyum dan berkata, menakut-nakuti tidak akan berhasil padaku. Menakut-nakuti? Baiklah, kau akan tahu sendiri nanti. Manusia batu itu berkata, lalu memimpin Lin Tian keluar dari sebuah pusaran. Saat Lin Tian muncul, dia mendapati dirinya berada di tempat yang penuh dengan kicauan burung dan bunga bermekaran. Di udara, ada bangunan-bangunan melayang di mana-mana. Tak hanya itu, di mana-mana terlihat orang-orang bertarung di udara, tapi kekuatan mereka tidak menyebar ke sekeliling, seperti hanya bertarung dalam suatu ruang terbatas. Ini, Lin Tian merasa seperti tiba di dunia baru. Kuil Gurun. Lin Tian pernah mendengar tentang kuil Gurun, tapi belum pernah benar-benar melihatnya, jadi dia tanpa ragu. Manusia batu itu mendengus, pelajari sendiri perlahan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, sementara Lin Tian masih merasa penasaran. Saat itu, sekelompok orang bermain-main di hutan dan melihat Lin Tian dalam wujud rohnya di wilayah Gurun. Mereka pun langsung mengerubunginya seperti mengerubungi seekor monyet. Lihat, ada roh alam Gurun. Tapi kenapa lemah sekali ya? Gimana dia bisa masuk? Mungkin masuk secara tidak sengaja. Mereka tertawa dan bercanda. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul kilatan api, lalu terdengar tawa, akhirnya kau datang juga. Saat orang-orang melihat api itu, mereka semua langsung terkejut dan berkata dengan hormat, itu api kematian Gurun. Api dalam kegelapan? Lin Tian merasa ragu, tapi dia tahu bahwa orang ini adalah yang dulu bertarung dengannya dan selalu memanggilnya adik junior. Huo Minghuang tertawa kepada kerumunan orang, bagaimana kalian bisa meremehkan adik seperguruanku? Adik seperguruan? Orang-orang itu saling berpandangan, namun Huo Minghuang malah menertawakan mereka, akan aku perkenalkan identitasnya kepada kalian. Orang-orang itu tanpa ragu dengan maksud Huo Minghuang, dan ia pun berkata, dia adalah jenius dari kuil Gurun dalam 10.000 tahun terakhir, Lin Di. Apa? Dia Lin Di yang muncul dalam penglihatan itu? Dia salah satu dari 10 jenius teratas? Mana mungkin? Satu persatu mereka memandangi Lin Tian dengan heran, namun Lin Tian sendiri malah bingung total. Penglihatan? 10 jenius teratas? Apa itu semua? Huo Minghuang lalu tertawa kecil dan berkata kepada kerumunan, baiklah, bubar kalian, aku ingin berbicara dengannya. Baik. Orang-orang itu memandangi Lin Tian dengan aneh sebelum akhirnya mundur satu persatu. Huo Minghuang tersenyum kepada Lin Tian dan bertanya, Peng Fei yang membawamu ke sini? Kau juga mengenalnya? Peng Fei? Aku, Luo si jahat, dan Kaisar kekurangan darah, kami semua adalah bagian dari 10 jenius, dan kau juga salah satunya. Lin Tian tercengang, kau bercanda? Huo Minghuang tersenyum, sepertinya aku harus menjelaskan beberapa hal padamu. Jangan coba mengelabui aku, kata Lin Tian dengan tidak percaya. Namun Huo Minghuang menjelaskan, di kuil Gurun, ada sebuah cermin yang disebut cermin ajaib jalan langit. Cermin ini bisa melihat siapa jenius sejati yang dapat menembus seluruh dunia. Sejak zaman kuno,
cermin ini hanya bereaksi 9 kali, dan kau adalah reaksi ke-10. Tapi kau berbeda dari yang lain. Dan kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kalau kau tidak percaya, lalu bagaimana kami bisa menemukanmu? Bagaimana bisa kami menarikmu langkah demi langkah ke sini? Jawab Huo Minghuang sambil tersenyum tajam. Bagaimana dengan Nangong Sue? Itulah yang paling ingin Lin Tian ketahui. Huo Minghuang pun tersenyum, akhirnya kau mengingatnya. Katakan, Nangong Sue adalah suci putri dari kuil gurun. Tugasnya adalah memimpin para jenius. Kau, yang ke-10, adalah targetnya, tapi sesuatu terjadi di tengah jalan. Maka dia kembali lebih awal, dan tugasnya dilimpahkan pada kami. Suci putri? Menjemput? Lin Tian mengerutkan kening. Huo Minghuang menjawab sambil tertawa kecil, aku tahu ini sulit diterima. Tapi tenang saja, perasaan suci putri terhadapmu itu sungguh tulus. Kepada 9 dari kami, dia bahkan tak bicara soal perasaan, dia hanya menangkap kami. Tapi terhadapmu, dia justru menjalin hubungan emosional. Lalu, akhirnya bagaimana? Yah, soal itu bukan hak kami untuk menceritakannya. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah membiasakan diri dan segera menembus ujian untuk mendapatkan identitas sebagai hari ke-10. Kalau 10 orang terkumpul, kutukan gurun bisa diselesaikan. 10 orang berkumpul? Lin Tian tampak bingung. Suci Putri pernah berkata, hanya ketika ke-10 jenius bersatu, maka kutukan gurun akan pecah. Kerajaan ilahi dan tanah gurun akan menyatu sepenuhnya. Setelah itu, gurun tidak akan lagi menakutkan, dan kita bisa mengejar alam yang lebih tinggi. Semua itu hanya dari mulutmu saja. Bagaimana aku bisa percaya? Kata Lin Tian tetap curiga. Huo Minghuang menjawab, kalau kau sudah cukup kuat dan menjadi hari ke-10, kau bisa langsung berbicara dengan Suci Putri. Tapi sekarang, kau belum layak. Di mana dia? Tanya Lin Tian, masih ingin menemui Nangong Sue secara langsung. Huo Minghuang tertawa, percuma terburu-buru, karena kau belum benar-benar menjadi hari ke-10. Ujiannya baru saja dimulai. Setelah berkata demikian, ia tersenyum dan menghilang. Lin Tian terkejut, lalu saat itu muncul Muluo, yang ternyata adalah Peng Fei. Ia memandang Lin Tian sambil menghela napas, apapun yang dia katakan, kau harus menerima kenyataan itu. Lin Tian memandangnya dingin dan berkata, menerima? Apa? Masih ada konflik dalam hatimu? Jujur saja, kalau bukan karena Suci Putri memerintahkan, kau sudah dibunuh sejak awal. Apa kau pikir Kaisar Kekurangan Darah akan begitu saja membiarkanmu hidup? Dia tidak bisa membunuhku, jawab Lin Tian yakin. Namun Muluo tersenyum, Kaisar Kekurangan Darah itu sangat kejam. Kalau saja kau tidak terus dilindungi secara tak langsung, kau pasti sudah mati dan jiwamu hancur. Benarkah? Kalau begitu, keluarkan dia, tantang Lin Tian. Muluo tersenyum, baik, akan aku keluarkan dia. Dengan satu gerakan tangan, kilatan cahaya merah darah muncul. Sebuah bayangan berdarah yang memancarkan aura mengerikan pun muncul. Aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana, bocah kecil? Masih tidak terima? Kaisar Kekurangan Darah mengejek. Lin Tian menatap dingin, kau pikir aku akan membiarkan orang yang sudah menggangguku sejak dari dunia fana, ke dunia abadi, sampai ke dunia dewa? Kalau aku mau, tak seorang pun dari kalian bisa hidup. Kaisar Kekurangan Darah tertawa gila. Oh ya? Lin Tian pun mengeluarkan pedang binatang buas, lalu menebas ke arah kaisar itu. Tapi meski serangannya kena, Kaisar Kekurangan Darah tampak tak terpengaruh. Ayo, serang saja. 100 kali, 1000 kali pun, aku tidak akan goyah. Lin Tian tak percaya, terus mencoba, namun hasilnya tetap sama. Ia pun mulai merasa gentar. Muluo melihat itu dan berkata dengan tenang, lihat. Walaupun kau adalah hari ke-10, kau masih terlalu lemah. Aku membawamu masuk lebih awal justru agar kau bisa cepat berkembang, karena waktu kita tak banyak. Kaisar Kekurangan Darah berkata, Peng Fei, biar aku yang membawanya. Tapi cara-caramu terlalu kejam. Aku takut dia akan terbunuh sebelum waktunya. Kalau dia mati begitu mudah, dia bukan hari ke-10, kata kaisar itu meremehkan. Muluo tak ingin berdebat, sekarang dia sudah di sini, urusannya selesai. Ini baru permulaan.
Setelah itu, sang kaisar memandangi Lin Tian lalu menghilang. Lin Tian tak menyukainya, tapi ia segera menenangkan diri dan berkata, cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Itu semangat yang bagus, kata Muluo sambil tertawa. Namun Lin Tian lalu bertanya, apa penilaiannya? Pertama, kau harus secara resmi masuk ke kuil gurun. Jadi langkah pertamamu sekarang adalah pergi ke aula penilaian murid. Setelah itu, kau akan dibagi ke berbagai aula di kuil. Ribet sekali, keluh Lin Tian. Tidak ada pilihan lain. Kau harus bergabung dulu, lalu naik menjadi murid elit, dan akhirnya menantang Liga Sesepuh. Hanya dengan mengalahkan semua sesepuh, kau bisa menjadi salah satu dari 10 jenius dan bertemu dengan Suci Putri. Lin Tian tampak ragu, murid elit? Ya. Saat ini, kau hanyalah murid biasa. Perjalanan untuk menjadi murid elit itu panjang, jadi semangatlah. Setelah berkata demikian, Muluo pun menghilang dalam sekejap. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?